Halo semuanya, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke season 9-nya ya dari alur cerita Battletrog The Heaven ini kelanjutannya. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, setelah tim Fearless dan yang lainnya berhasil menaklukkan The Fallen God, lalu Qianing pun memandikan The Fallen God itu. Dan setelah dibersihkan, ternyata The Fallen God memiliki wajah yang tampan. Setelah itu Ding Yue lalu berkata, "Baiklah kalau begitu, aku akan mempelajari teknik-teknik dari The Fallen God ini," ucap dari Ding Yue. "Oh ya, Nona Ding Yue, jika ada sesuatu masalah tolong beritahu aku ya. Karena hanya aku yang bisa mengalahkannya, bukan?" ucap dari Xiazan. Dia pun terlihat sangat bangga kali ini karena berhasil mengalahkan The Fallen God dengan gunung hitamnya. Lalu ketika Suizuer memandangi gunung dewa hitam milik Xiazan itu, dia pun terkejut. "Apakah ini gunung dewa hitam yang legendaris itu?" tanya dari Suizuer. "Pantas saja kamu menjadi juru lelang di Homenstar. Kamu memang memiliki pengetahuan yang sangat luas, Nona Suizuer," ucap dari Xiaoyan. Aku baru saja melakukan penelitian sebelum aku datang ke sini. Aku tidak menyangka bahwa aku akan bisa menyaksikan ada gunung hitam yang muncul di sini," ucap dari Suizuer. Setelah berbicara seperti itu, wajah Suizuer pun tampak menunjukkan ekspresi sedih. "Nona Suizuer, tampaknya ada sesuatu yang kamu pikirkan. Dan apakah kamu bisa menceritakannya kepadaku?" ucap dari Xiaoyan. "Aku benar-benar minta maaf kali ini. Timku telah dihancurkan oleh The Fallen God itu. Dan yang selamat, mereka pun telah melarikan diri. Bisakah kamu mengizinkanku untuk bergabung dengan timmu kali ini untuk sementara waktu saja?" ucap dari Suizuer. Setelah mendengar itu, Xiaoyan pun lalu berkata, "Sebelumnya aku tidak bisa memberikan keputusan. Bolehkah aku bertanya kepadamu terlebih dahulu? Kenapa kamu bisa mengenali gunung dewa hitam itu? Jika kamu tahu hal ini dari buku-buku kuno, aku yakin kamu tidak akan bisa mengenalinya secara sekilas. Jadi, aku ingin kamu menjawabnya dengan jujur," tanya dari Xiaoyan. Aku Xiuzuer terlihat bingung saat ingin menjawab pertanyaan Xiaoyan itu. Dan Xiaoyan pun mengamatinya dengan sangat hati-hati dan waspada. Jika kamu tidak ingin mengatakannya, maka aku tidak bisa mengizinkanmu untuk bergabung dengan timku," ucap dari Xiaoyan kepada Suizuer. Tunggu dulu, tunggu. Sebenarnya Raja Montegro itu Heisan adalah ayahku," ucap dari Suizuer. Ketika Xiaoyan mendengar itu, Xiaoyan pun terkejut. "Apa? Raja Montegro adalah ayahmu?" ucap dari Xiaoyan. Ya, jawaban ini benar-benar di luar perkiraan Xiaoyan. Ternyata Suizuer adalah putri dari Raja Montegro atau Heisan. Setelah itu, Xiaoyan pun segera menatap ke arah Xiazan. "Xiaoyan, aku benar-benar tidak tahu tentang hal ini," ucap dari Xiazan. "Lalu bagaimana kita bisa membuktikannya?" tanya dari Xiaoyan. Lalu Suizuer pun menunjukkan telapak tangannya. Dan gambar di telapak tangan Suizuer benar-benar mirip dengan gambar yang ada di telapak tangan Xiazan. Hanya saja gambar itu memiliki warna yang berbeda. "Mengapa kamu tidak menggunakan teknik gunung hitam ini untuk mengalahkan The Fallen God itu?" tanya dari Xiaoyan kepada Suizuer. "Gunung dewa hitam di tanganku sama-sama berasal dari kota Tianzi. Tetapi gunung hitam milik dari Xiaozan itu berbeda. Seperti Yin dan Yang," ucap dari Suizuer. Baiklah kalau begitu. Maaf jika pertanyaanku ini menyinggungmu. Aku hanya tidak ingin menempatkan anggota timku dalam bahaya saja. Lalu apa rencanamu selanjutnya?" tanya dari Xiaoyan lagi. "Ada sebuah benteng di kota ini dan aku berhasil membukanya.
Tetapi pada saat yang sama, benteng itu langsung dikelilingi oleh binatang buas yang tidak terhitung jumlahnya. Jika ingin masuk, aku harus terlebih dahulu memusnahkan mereka, ucap dari Syuzuar. Setelah mendengar kata-kata Syuzuar itu, mereka semua pun melihat ke arah pusat kota itu. Di kejauhan, mereka bisa melihat ada sebuah bola cahaya yang berputar di udara. Dan mereka pun juga bisa melihat ada beberapa binatang buas yang mengelilingi bola cahaya itu. Binatang buas ini memiliki 2 jantung. Sangat sulit untuk membunuh mereka. Dan terlebih lagi ukuran mereka sangatlah besar, jawab dari Xiaoyan yang melihat itu. Xiaoyan pun segera mengangguk mendengar itu. Tetapi dia lalu menatap ke arah mata Xiaoyan. Binatang buas itu memang sangat merepotkan. Tetapi tahukah kalian bahwa kekuatan Xiaoyan adalah solusi dari masalah ini? Ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu pun Xiaoyan kembali unjuk gigi. Memang hanya akulah di sini yang menjadi pahlawannya kali ini. Oh ya, Nona Xiaoyan, apakah teknik gunung hitam itu begitu kuat sehingga bisa menekan mereka? Dan aku kali ini merasa sangat yakin bisa mengalahkan mereka. Ucap dari Xiaoyan. Dulu ayahku menggunakan gunung dewa hitam untuk menekan kekuatan orang-orang dari aliansi dewa. Kenapa kamu meragukan kekuatan warisan dari ayahku itu? Tanya dari Xiaoyan. Nona Xiaoyan, tidak lama setelah dia berhasil menembus Douxian, dia juga perlu waktu untuk menyesuaikan diri dengan warisan Raja Montegro itu. Aku harap kamu memakluminya kali ini, ucap dari Xiaoyan. Nona Xiaoyan, dia memang tolol. Tolong maafkan dia, ucap dari Nan Erming. Xiaoyan pun menghela napas panjang setelah itu. Dan dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Xiaoyan tidak berdaya ketika dia melihat ini. Ya kalau begitu, ayo kita pergi sekarang, ucap dari Xiaoyan. Tunggu dulu, Nan Erming, siapa yang kau bilang tolol tadi? Ucap dari Xiaoyan. Sudahlah, tukang bakso yang baru saja lewat, ucap dari Nan Erming. Lalu mereka pun segera terbang menuju pusat kota. Saat mereka melihat sudut-sudut jalan di kota itu, di sana selalu ada binatang buas yang bergegas menuju pusat kota. Tempat semua binatang buas ini berkumpul pada saat ini. Untungnya, binatang buas ini tidak memiliki sumber gas abadi, jadi mereka hanya bisa melakukan serangan fisik saja. Namun kekuatan fisik mereka pun sebanding dengan Douxian bintang 3. Secara individual, mereka memang tidak akan menimbulkan ancaman berat bagi tim Perles. Namun karena jumlahnya sangat banyak, itu tentu saja akan sangat merepotkan. Terlebih lagi, binatang buas ini memiliki 2 jantung, sehingga sangat sulit untuk membunuhnya. Beberapa saat kemudian setelah mereka berjalan, Xiaoyan dan yang lainnya pun sudah tiba di atas bola cahaya itu. Dan langsung ada binatang buas yang langsung menyerang mereka saat mereka tiba. Tetapi semua orang langsung merespon dengan sangat cepat kali ini. Pada saat binatang buas itu melaju ke arah mereka, mereka pun segera memusnahkan binatang yang mendekati mereka dengan cepat. Setelah itu, kumpulan binatang buas yang jumlahnya lebih banyak langsung menyerbu mereka lagi. Bersiaplah, kali ini kita akan berpesta, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan yang kepedean, dia pun langsung melesat ke arah depan dengan teknik gunung dewa hitamnya dan langsung menghajar mereka. Hanya dalam sekejap mata, gunung dewa hitam milik Xiaoyan itu langsung berubah menjadi sangat besar. Buah, 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 dededor. Aku sudah bilang kan bahwa aku adalah pahlawannya kali ini. Ucap dari Xiaoyan. Serangan Xiaoyan itu sangat sederhana tetapi efeknya sangat bagus. Dalam waktu yang singkat, kumpulan binatang buas ini berhasil dikendalikan oleh teknik gunung hitam milik Xiaoyan. Dan Xiaoyan pun melakukan ini hanya sendirian saja. Dia benar-benar menjadi MVP kali ini. Xiaoyan tidak tinggal diam melihat itu. Dia pun lalu menggunakan teknik gunung Baisen di tangannya. Dan langsung menyerang kumpulan binatang buas itu dengan cepat. Namun gunung Baisen ini tidak menyebabkan kerusakan kepada binatang buas di sana.
Xiuzu'er pun langsung memandang ke arah Xiaozan. Aku masih tidak mengerti kenapa ayahku lebih memilih kamu sebagai pewaris kekuatannya daripada aku, ucap dari Xiuzu'er yang terlihat sangat kecewa. Tetapi Xiaozan tidak terlalu memikirkan ucapan Xiuzu'er itu. Dan Xiaozan pun langsung mengikuti teknik yang digunakan oleh Xiuzu'er lalu menyerang kumpulan binatang buas itu. Nona Xiuzu'er, metode ini sangatlah bagus. Terima kasih atas bimbinganmu kali ini ya. Ucap dari Xiaozan yang terlihat sangat bahagia seolah-olah dia paling tampan di sini. Mendengar itu Xiuzu'er pun tersenyum malu dan masih tidak mengerti mengapa ayahnya memilih Xiaozan sebagai pewaris kekuatannya, bukannya Xiuzu'er. Setelah kumpulan binatang buas itu dibersihkan oleh mereka, mata semua orang pun beralih ke arah bola cahaya di depan mereka. Xiuzu'er lalu berkata, "Tunggu dulu, seharusnya ada ruangan lain di dalam bola cahaya itu." Setelah itu, Xiuzu'er pun mengulurkan jari-jarinya dan menyentuh bola cahaya itu. Seketika tubuh Xiuzu'er pun langsung tersedot oleh bola cahaya itu. Xiaoyan, Genping saat ini saling memandang. Ternyata Xiuzu'er berkata jujur soal keberadaan ruangan lain di dalam bola cahaya itu. Baiklah kalau begitu ayo kita bergerak dan hati-hati, ucap dari Xiaoyan. Lalu semua orang pun mengangguk mendengar itu. Xiaoyan dan yang lainnya pun segera masuk ke dalam bola cahaya itu mengikuti langkah Xiuzu'er. Saat tiba di ruangan di dalam bola cahaya itu, Xiaoyan dan yang lainnya pun terkejut. Ternyata mereka masih berada di kota Tianjin yang begitu beku. Hanya saja kota ini bukan kota Tianjin yang mereka lihat sebelumnya. Kota ini terlihat lebih bercahaya dan ada aliran sungai yang indah di sini. Langit biru pun cerah dan ini adalah pemandangan yang seperti surgawi. Apakah ini kota Tianjin yang asli? Tanya dari Xiaoyan. Tidak lama kemudian ada sebuah gambar yang muncul di depan mereka semua. Dan itu adalah keberadaan perang yang terjadi sebelum kota ini membeku. Dan setelah gambar itu menghilang, ada sosok yang berdiri tegak di sana. Dia menggunakan jubah yang sangat mewah. Selamat datang untuk para tamu yang datang dari jauh ini. Kota Tianjin akan menyambutmu, ucap dari sosok itu. Xiaoyan dan yang lainnya pun hanya bisa memandanginya bersama-sama. Sepertinya tujuanmu di sini adalah untuk menemukan nasib baik di kota Tianjin, bukan? Tanya dari sosok itu. Senior, aku sebelum kata-kata Xiaoyan itu selesai, sosok itu pun lalu berbicara lagi. Kamu telah melihat semua yang telah dialami oleh kota Tianjin ini, bukan? Kota ini memiliki warisan terbaik dengan senjata-senjata yang terbaik juga. Kalian semua bisa mendapatkannya di sini dan kamu hanya perlu berjanji kepadaku. Kalian harus membalas dendam untukku. Tian Zicheng, ucap dari sosok itu. Xiaoyan, aku rasa bahwa warisan kota Tianjin ini sangatlah berharga. Jika kita ingin mendapatkannya, kita harus berjuang sekuat tenaga untuk kota Tianjin ini, ucap dari Genping. Ya, sepertinya begitu. Tetapi aku rasa ini juga semacam kutukan. Jika kita tidak berhasil membalas dendam, mungkin akan terjadi sesuatu yang buruk yang akan terjadi kepada kita nantinya, ucap dari Xiaoyan. Saat Xiaoyan dan Genping masih berdiskusi, Xiuzu'er sudah berjalan melangkah ke depan. Dan mata semua orang pun tiba-tiba tertuju kepada Xiuzu'er. Setelah berjalan agak jauh, Xiuzu'er pun berhenti tiba-tiba dan berbalik untuk menatap Xiaozan. Hei, meskipun kamu agak bodoh, tetapi kamu telah mendapatkan warisan dari ayahku ini. Jadi kamu harus memikul tanggung jawab ini, ucap dari Xiuzu'er. Hei Xiaoyan, sepertinya dia menghinaku. Dia merasa bahwa aku yang bodoh. Aku tidak terima itu, ucap dari Xiaozan. Kamu tidak perlu memikirkan itu. Tetapi kalau apa yang dikatakannya itu memanglah benar, mungkin kamu akan mendapatkan manfaat yang besar saat ini. Xiaoyan, musuh Tian Zicheng pasti sangat kuat. Bagaimana jika kita... Xiaozan pun tiba-tiba gelisah.
Dia mengerti bahwa Xiaoyan mengatakan itu untuk meningkatkan semangatnya agar bisa menjadi lebih baik lagi. Bodoh, kami pasti akan selalu mendukungmu. Jadi tenanglah, ucap dari Qianning. Kalau Ayang Embeb yang bilang seperti itu, baiklah. Aku pergi saja, ucap dari Xiaozan. Setelah beberapa waktu, lalu mereka pun memutuskan pergi dari sana. Lalu Xiaoyan pun akhirnya tiba di ujung aula. Ketika dia tiba di sini, dia melihat singgasana yang besar. Dan sosok yang sebelumnya pun tidak ada di singgasana itu. Tetapi di belakang singgasana itu ada sebuah gerbang, dan gerbang itu penuh dengan gambar dan tulisan. Yang mungkin saja catatan ini adalah saat pertempuran di kota Tianjin terjadi. Saat Xizuer berdiri di depan gerbang itu hendak berjalan mendekat, tiba-tiba gerbang itu pun terbuka secara perlahan. Lalu di sana sudah banyak sosok. Tetapi sosok yang muncul ini membuat Xiaoyan dan yang lainnya sangat terkejut. Gonjing, ucap dari Genping. Sudah lama kita tidak bertemu, ucap dari Gonjing. Xiaoyan pun memandangi Gonjing dengan acuh tak acuh saat ini. Xiaoyan benar-benar tidak berharap bahwa Gonjing bisa muncul di sini hidup-hidup. Dia mengira dan semua orang pun mengira bahwa Gonjing telah mati dimakan binatang buas sebelumnya. Setelah itu Gonjing pun lalu memandangi ke arah Xiaoyan. Akhirnya aku bertemu lagi denganmu, ucap dari Gonjing. Xiaoyan bisa merasakan dengan jelas bahwa kekuatan Gonjing lebih kuat daripada sebelumnya. Ini benar-benar tidak masuk akal. Aku pikir aku akan mati, tetapi ternyata aku bisa selamat. Karena aku bisa selamat, sepertinya aku harus membalaskan dendamku ini, ucap dari Gonjing. Baiklah kalau begitu lakukan saja. Aku tidak pernah takut untuk bertarung melawanmu, ucap dari Rancang. Di sini mungkin aku bisa membunuh kalian semua, ucap dari Gonjing. Kalau begitu lebih baik kau membunuh kami semua sekarang. Kalau kamu mampu tapinya, ucap dari Rancang. Kamu nampak sangat takut kepadaku. Yang terkuat dari kalian hanyalah Daoxian bintang 5 saja. Mengalahkan kalian akan sangat mudah bagiku, seperti menepuk lalat, ucap dari Gonjing. Mendengar itu, Xiaoyan pun langsung mengambil inisiatif untuk maju ke depan dan mengaktifkan tubuh petir kuno miliknya. Dan petir merah pun melintas keluar dan mengalir ke seluruh lengannya. Daoxian bintang 4. Aku merasa akan buang-buang waktu jika aku bertarung denganmu kali ini, ucap dari Gonjing. Sedangkan Xiaoyan masih tanpa ekspresi mendengar kata-kata itu. Tidak ingin berdebat dengan Gonjing. Saat melihat Gonjing pun yang tidak mati, Xiaoyan benar-benar terkejut kali ini. Tetapi kali ini Xiaoyan benar-benar berencana untuk membunuh Gonjing sepenuhnya di tempat ini. Lalu pada saat ini Yi Fengyu dan Qianning pun membentuk segel pada saat yang sama. Ada kekuatan misterius yang berputar-putar di sekitaran sisi Xiaoyan pada saat ini. Xiaoyan pun langsung merasakan kekuatan fisiknya ditingkatkan lagi. Saat Xiaoyan melangkah maju, lautan api pun lalu menyebar ke segala arah dari bawah kakinya. Gonjing pun lalu mengangkat pedang besarnya dengan malas. Sepertinya aku tidak perlu mengeluarkan seluruh kekuatanku kali ini. Hiat, bleting, buar. Suara tabrakan logam pun terdengar. Dan sungguh kekuatan yang sangat aneh saat ini. Bagaimana bisa kamu bisa mempunyai kekuatan seperti itu? Luar biasa, ucap dari Gonjing. Pada saat yang sama, Gonjing merasakan aura angin di sebelahnya. Dan tinju Rancang pun langsung mengarah kepadanya. Spring! Tetapi Gonjing bisa menahan serangan itu dengan menggunakan pedangnya. Sepertinya kamu meremehkanku Rancang, ucap dari Gonjing. Buar! Setelah itu Xiaoyan lalu memegang pedang Xuanzongnya dengan kedua tangannya. Dapat terlihat bahwa kekuatan fisik Xiaoyan saat ini masih agak sulit untuk menggunakan pedang Xuanzongnya dan hampir tidak bisa menggunakannya dengan baik.
Lalu sisa dari tim Fearless saat ini telah bertarung dengan anggota tim yang lainnya. Dan bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Ini pertama kalinya Xiaoyan mungkin akan menggunakan pedang Xuanzong miliknya itu yang sangat berat. Dan nantikan konten-konten gue dan semoga sehat selalu untuk kalian. Dan sampai jumpa di video gue berikutnya. Gue selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saveria di bawah kolom deskripsi. Maaf gue libur kemarin 2 hari ya, 3 hari, 2 hari ya. Dari hari apa sih? Jumat ya, Sabtu, Minggu. Wah, Senin sekarang gue upload, oke. Dan semoga sehat selalu untuk kalian. Sampai jumpa. Gue libur 2 hari berarti ya. Ya oke. Gue kasih 2 video di malam ini. Sampai jumpa dan assalamualaikum. Dadah. Semoga sehat selalu untuk kalian.